Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ya. Jadi ketika kalian menyimak video pembelajaran yang Bapak buat ini, kalian dapat membuka buku tema 1 Hidup Rukun. Nah, supaya kalian dapat memahami materinya dengan baik. Jangan lupa kalian meminta bimbingan kepada orang tua kalian supaya kalian dapat mengerti video ini dan juga kalian dapat mengaplikasikan atau menerapkan materi-materi yang sudah Bapak jelaskan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, untuk video pembelajaran hari ini kalian akan belajar pada tema 1, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua, dan muatan bahasa Indonesia. Ya. Kemarin kalian belajar pembelajaran yang kedua, muatan pembelajaran PPKN. Kenapa Bapak pecah-pecah permuatan pembelajaran supaya kalian mempelajari materinya lebih mudah, ya. Kalian jadinya tidak bingung kalau materinya dicampur. Nah, sebelum kita belajar, mari kita mengulang lagi apa itu ungkapan. Nah, kemarin kalian sudah belajar ungkapan. Ungkapan itu apa ya anak-anak? Ungkapan itu gabungan dari dua kata yang memiliki makna berbeda dari kata asalnya. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, ungkapan itu gabungan dari dua kata, ya. Lalu maknanya itu berbeda dari kata asalnya. Contohnya apa anak-anak? Contohnya itu seperti keras kepala, lalu rendah hati, dan lain-lain. Nah, kemarin kalian belajar buah hati dan buah tangan. Nah, itu merupakan salah satu contoh ungkapan. Ya, ungkapan itu bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya, ketika kalian bercakap-cakap atau sedang berbicara dengan orang lain, dengan teman kalian, dengan orang tua kalian, kalian dapat memberikan atau menyisipkan ungkapan pada kalimat yang kalian ucapkan, ya. Jadi kita belajar ungkapan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah, Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Nah, kemarin kan buah tangan yang diberikan ayahnya Udin dan Mutiara kepada Mutiara itu adalah sebuah buku, ya. Jadi pada kali ini Udin itu ingin meminjam buku yang dimiliki oleh Mutiara. Nah, Mutiara itu senang hati meminjamkannya. Boleh-boleh saja ia meminjamkan bukunya kepada Udin. Nah, ini ada teks percakapan, ya. Ada teks percakapan antara Udin dan Mutiara. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu, ya. Udin: buku kakak banyak sekali. Mutiara: kakak memang senang membaca buku. Udin: wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku.
Mutiara. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin. Ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Mutiara. Sama-sama, Dik. Nah, kalian sudah membaca teks percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, setelah kalian membaca teks percakapan tadi, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tentukan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut. Nah, ungkapan yang ada pada teks percakapan itu yang pertama kutu buku, lalu bintang lapangan, lalu rendah hati, dan besar kepala. Pertanyaan selanjutnya, apa arti ungkapan-ungkapan tersebut? Yang pertama ungkapannya adalah kutu buku. Kutu buku itu artinya seseorang yang gemar membaca. Jadi, Mutiara itu seseorang yang gemar membaca. Nah, itu merupakan julukan yang diberikan Udin kepada kakaknya, Mutiara. Lalu, ungkapan yang kedua adalah bintang lapangan. Bintang lapangan itu artinya seseorang yang diandalkan atau dijagokan. Nah, khususnya pada bidang olahraga ya. Lalu ungkapan yang selanjutnya adalah rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Lalu ungkapan yang selanjutnya besar kepala artinya sombong. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Ya, mereka saling menyayangi sebagai adik kakak. Jadi kita kalau mempunyai kakak atau mempunyai adik, kita harus menyayangi mereka. Pertanyaan selanjutnya, saling menyayangi merupakan pengamalan Pancasila sila kedua ya anak-anak, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pada sila yang kedua itu banyak sekali pengamalan-pengamalan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah saling menyayangi. Lalu ada saling mencintai, kita tenggang rasa kepada orang lain. Ya. Nah, itu merupakan pengamalan-pengamalan Pancasila sila yang kedua. Anak-anak, untuk tugas di rumah, kalian Bapak minta untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Ada 6 pertanyaan. Beberapa pertanyaan sudah kita bahas pada tampilan yang sebelumnya. Ya. Nah, untuk pertanyaan ini itu terdapat pada buku tema halaman 16. Jadi kalian dapat membuka buku tema kalian pada halaman 16. Lalu kalian kerjakan pada buku tulis kalian masing-masing dan kalian kumpulkan. Kalau sudah selesai, di link pengumpulan tugas yang Bapak bagikan di grup WA.
Nah, di akhir pembelajaran, Bapak tidak lupa dan tidak bosan untuk meminta kalian selalu belajar dan selalu mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kalian dapat belajar kembali di sekolah dengan normal. Ya, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.